Bernyanyi banyak suara. Vokal group adalah kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda, antara lain sopran, alto, bass, tenor. Sopran dan alto merupakan jenis suara untuk wanita, sedangkan bass dan tenor merupakan jenis suara pada laki-laki. Teknik bernyanyi vokal group. Yang pertama adalah teknik akapela. Teknik akapela adalah teknik bernyanyi yang dilakukan tanpa instrumen musik. Misalnya, ada yang melakukan vokalnya, ada yang membawakan instrumen musiknya dengan menggunakan suara-suara tertentu. Misalnya seperti suara bass, kemudian suara drum, mungkin suara-suara lain yang bisa mencakup dalam satuan suara musik. Yang kedua, teknik canon. Teknik canon adalah teknik susul-menyusul dalam satuan kelompok vokal. Misalnya suara satu membawakan nada dasar, yang suara dua membawakan suara pengulangan. Contohnya seperti yang ibu bawakan ini, misalnya Kampuang nan Jawa di Mato Gunung Sansai baku liliang Dentakan naju kawan lamo Dentakan naju kampuang Nah, seperti itu. Suara mengulang-ulang, yaitu tidak hanya satu orang tetapi kelompok lain yang mengulang bagian-bagian tertentu. Kemudian teknik vokal group. Teknik vokal group adalah teknik yang bernyanyi yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya pada acara-acara seperti upacara bendera Senin pagi. Misalnya Ananda membawakan lagu Indonesia Raya, itu dinyanyikan secara bersama-sama. Ya, seperti misalnya kita mungkin membawakan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu lainnya. Jenis suara manusia. Jenis suara manusia ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ada suara anak-anak. Yang kedua, suara wanita dewasa. Dan yang ketiga, suara laki-laki dewasa. Nah, suara anak-anak hanya ada suara rendah dan suara tinggi. Sedangkan pada suara wanita dewasa ada namanya suara sopran atau disebut juga dengan suara tinggi. Kemudian ada namanya mezzo-sopran atau disebut juga dengan suara sedang. Dan ada juga dengan suara alto atau disebut dengan suara rendah. Kemudian suara laki-laki. Yang pertama ada disebut dengan suara tenor atau disebut dengan suara tinggi pada laki-laki. Kemudian ada namanya bariton. Ini adalah suara sedang untuk laki-laki. Dan yang terakhir adalah suara bass atau suara rendah laki-laki. Gerak harmoni dan akor. Yang pertama adalah interval. Interval adalah jarak antara nada satu dengan nada yang lain. Setiap jarak nada memiliki nama yang tidak sama atau berbeda. Misalnya seperti ya, nada kita bawakan seperti tangga nada seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, seperti do, re itu jaraknya 1 oktav. Kemudian re, mi jaraknya 1 oktav. Mi, fa jaraknya 1 oktav. Kemudian fa, sol jaraknya 1/2 oktav. Kemudian sol, la jaraknya 1 oktav. Kemudian la, si jaraknya 1 oktav. Kemudian kembali kepada suara tingginya. Do, si itu jaraknya sekitar 1/2 oktav.
Kemudian akor. Akor adalah susunan 3 nada atau lebih yang dibunyikan secara serempak dan menghasilkan nada harmonis. Akor juga disebut dengan trinada yang tersusun dari 3 nada utama. Nada-nada yang menjadi sumber akor dimulai dari yang pertama, akor utama disebut sebagai akor dasar tonika. Yang kedua, nada kedua itu disebut dengan trinada, yaitu nada ketiga dari nada dasar. Dan yang ketiga adalah berjarak queen, yaitu terletak pada nada-nada kelima dan nada dasar. Kemudian tempo dan dinamik. Nah, istilah tempo dan dinamik ini adalah kita pahami dulu pengertiannya adalah cepat atau lambatnya sebuah musik atau lagu. Misalnya kita lihat istilah largo. Largo ini adalah artinya lambat sekali. Kemudian lento. Lento ini artinya lebih lambat. Kemudian ada gio ini lambat. Andante itu adalah sedang. Moderato sedang agak cepat. Allegro cepat. Kemudian vivace artinya lebih cepat. Kemudian yang terakhir presto. Presto ini cepat sekali. Kemudian dinamik. Dinamik berarti kekuatan, yaitu keras lemahnya atau kuat lembutnya nada yang dinyanyikan. Dinamik lagu akan mempengaruhi suasana lagu tersebut. Ada 2 istilah pokok dinamik lagu, yaitu forte yang berarti kuat dan piano yang berarti lembut. Dalam notasi musik, forte disingkat menjadi F dan piano disingkat menjadi P. Karena kuat lemahnya lagu itu bervariasi, masih ada pula variasi dinamik lagu. Berikut adalah tanda-tanda dinamik lagu beserta artinya. Contohnya seperti forte, kita tengok dengan tandanya F, kemudian artinya adalah kuat. Kemudian F2 yaitu fortissimo, artinya lebih kuat daripada F. Kemudian F3 forte fortissimo, artinya lebih kuat daripada F2 tadi. Kemudian MF yang disebut juga dengan mezzo forte, artinya agak kuat atau kurang kuat daripada F. Kemudian P kecil itu namanya piano. Piano ini artinya lembut. Kemudian P2 yang disebut dengan istilah pianissimo, artinya lebih lembut daripada P. Kemudian P3 yaitu pianissimo, artinya lebih lembut daripada P2. Kemudian MP mezzo piano, artinya agak lembut. Kemudian kita lihat tanda yang berikut ini, tanda yang seperti mulut terbuka itu disebut dengan crescendo, artinya makin lama makin kuat. Kemudian tanda yang menutup itu yaitu decrescendo, artinya makin lama makin lembut. Setelah Ibu sajikan tadi materi-materi di atas, mungkin Ananda sekalian ada yang kurang paham dengan penyajian Ibu, bisa dibaca pada materi yang telah Ibu bagikan. Apabila ada penyampaian Ibu yang kurang paham atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.